Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ayat 2. Hari Minggu, hari istirahat, bagi badan yang letih. Firman Tuhan membawa hikmat untuk hari yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kasih dan damai, kepadamu-lah kami datang membawa seluruh diri kami dan ucapan syukur serta pujian. Berilah kami kasih dan damai yang berasal dari Tuhan itu. Lindungilah hamba-hambamu dari maksud jahat dan tipu daya si iblis dan pengikut-pengikutnya. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Bebaskanlah kami dari pencobaan, ancaman, dan godaan. Ajarlah kami menggunakan kasih dan damai sebagai senjata melawan iblis dan dosa. Bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kuatkanlah kami agar tidak membalaskan kekerasan dengan kekerasan. Sebaliknya agar kami setia menjadikan kasih dan damai sebagai cara dan tujuan hidup. Karena Engkaulah Bapa kami, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 31A, Mungkinkah Aku Pun Serta. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita sambut firman Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ampuni, jangan lurus. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan lurus. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemurtakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa. Mereka menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami, ya Allah. Kasihanilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Kudi beri belas kasihan. Kudi beri belas kasihan, walau
pengampunan dosa. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru ambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai 5, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tergerus. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat 2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat 3. Apa arti hidupmu, bukan kau ucapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat 4.
syukur, itu kehendaknya. Ayat 5. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasa di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kembali ke ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tergemu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan, dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan, jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan, kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tes. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, segala puja dan syukur hanyalah kepadamu atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Secara khusus 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai, membimbing, melindungi kami, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu, bersekutu, memuji, mengagungkan kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami yang kami rasakan dan yang kami anggap bahwa ini adalah persembahan yang terbaik yang kami berikan untuk Tuhan, baik persembahan biasa maupun persembahan perpuluhan. Kami memohon dalam nama Yesus, Engkau terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan supaya boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap keluarga. Biarlah berkat Tuhan yang terus menyertai dan melimpahi atas mereka. Engkau berkati para hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan gereja ini, supaya boleh dipergunakan dan dikelola sebaik-baiknya untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kesaksian pujian kor atau vokal group. Yang pertama dari Formasi Lingkungan 1, nanti yang kedua Komisi Lansia. Sekarang dari Lingkungan 1 dipersilakan.
Komisi Lansia.
Terima kasih puji-pujiannya biar menjadi kemuliaan nama Bapa di surga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu dalam kasih karunia oleh pertolongan Roh Kudus. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami datang untuk menyembah-Mu atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana dalam 1 minggu ini, Engkau telah menolong, Engkau telah melindungi kami, bahkan Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami datang dan membawa kehidupan kami menyerahkan di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Terimalah kami ya Tuhan, dan ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami. Saat ini juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami memohon biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, terlebih memberikan kami ketenangan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari ya Bapa berkata-kata kepada kami, dan kami pun telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Sekali lagi Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Tema hari ini berbicara tentang muliakanlah Tuhan dengan tubuh dan hartamu. Sekali lagi, muliakanlah Tuhan dengan tubuh dan hartamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita, yaitu supaya kita sebagai ciptaan Tuhan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia itu memuliakan Tuhan. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari pasal 3 ini, bagaimana manusia sebagai ciptaan Allah memuliakan Tuhan. Yang pertama yang mau disampaikannya adalah
supaya setiap manusia umatnya mau melakukan segala kehendaknya. Supaya setiap manusia mau menuruti segala perintah Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya manusia itu bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhnya dan juga dengan segala harta dari apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana Raja Salomo mempraktekkan di dalam kehidupannya ketika Tuhan memberikan segala sesuatu, harta, umur panjang, segala kelimpahan di dalam kehidupannya. Maka dia menyadari apa tujuan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Makanya melalui firman Tuhan ini, dia bukan hanya sekedar menasehati atau menghimbau umat Tuhan dan juga para pembaca daripada firman Tuhan. Dan termasuk kita pada hari ini. Tetapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan. Segala sesuatu adalah merupakan milik Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Raja Salomo mempraktekannya di dalam kehidupannya. Yaitu ketika pada masa kejayaannya, dengan harta yang melimpah, bahkan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, maka salah satu keberhasilan dari Raja Salomo ini adalah ketika dia membangun bait Allah. Dan ketika dia membangun bait Allah, maka segala sesuatu yang ada padanya, baik itu emas, permata, dan juga kayu-kayu, dia persembahkan, dia berikan untuk membangun atau mendirikan bait Allah. Di situ kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana dia memuliakan Tuhan. Bagaimana dia melakukan kehendak Tuhan dan bagaimana dia menyerahkan, memberikan, mempersembahkan apa yang sudah ia miliki. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan menghendaki kita supaya kita bisa memuliakannya, kita bisa memujinya, kita bisa menyembahnya, kita mau melakukan kehendaknya, maka bukan hanya dengan setengah hati, bukan dengan asal-asalan, tetapi yang ditekankan di sini adalah kita harus menyadari bahwa ketika kita mau memuliakan Tuhan, maka hendaklah itu didasari dengan menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, dan pikiran kita. Artinya seluruh totalitas kehidupan ini benar-benar kita serahkan kepada Tuhan. 100% Bapak Ibu, kita harus memuji Tuhan. Berarti benar-benar murni. Tidak ada tujuan terselubung di dalamnya. Bukan asal sudah. Bukan hanya formalitas atau hanya simbol saja. Tetapi dengan segenap hati, jiwa, akal, dan pikiran kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita pun memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, dan pikiran kita, maka kita nanti bisa melihat juga bagaimana Allah selalu mencurahkan berkat-Nya kepada umat-Nya. Karena Allah tidak akan pernah melupakan orang yang benar-benar hidup di dalam kejujuran dan benar-benar taat sepenuhnya dan memuliakan Tuhan. Dari firman ini kita bisa melihat atau merenungkan dua hal. Yang pertama,
yang mau disampaikan di sini di ayatnya yang ke-9, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Harta. Kalau berbicara soal harta, Bapak Ibu, barangkali kita sudah mengerti. Ya. Harta bukan hanya bersifat materi. Tapi kadang juga kita, kalau kita buat status di Facebook, ketika kita mengunggah foto keluarga, kadang kita mengatakan harta yang terindah adalah keluarga. Itu juga adalah harta. Segala kekayaan, segala kelimpahan harta itu adalah merupakan pemberian Tuhan. Maka di sini yang mau disampaikan kepada kita, bahwa ketika Tuhan mengharapkan setiap umatnya memuliakannya dengan hartanya, maka poin yang saya mau sampaikan di sini, kita harus menyadari Bapak Ibu, bahwa harta ini adalah hanya sifatnya sementara. Harta ini tidak akan dibawa sampai mati. Ya, harta ini adalah hanya berupa titipan daripada Tuhan. Dan harta itu adalah sumbernya berasal dari Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita terima, kita miliki sampai saat ini, apapun itu Bapak Ibu, benda-benda terkecil sekalipun, bahkan keluarga, itu adalah hanya merupakan titipan dari Tuhan. Kitalah hanya mengelola berkat Tuhan itu. Milik Tuhan, segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Dan di sini mau disampaikan kepada kita bahwa karena harta itu berasal dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan, hanya merupakan titipan dari Tuhan, maka kita juga harus mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Kita tidak boleh hitung-hitungan kepada Tuhan. Kita tidak boleh pelit. Ya. Terkadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ketika Engkau mengabulkan segala doaku, membuat usaha saya maju, memberkati keluargaku, kadang kita berjanji, saya akan memuliakan Engkau, saya akan melayani Engkau, saya akan mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Tapi bagaimana pada kenyataannya Bapak Ibu? Kalau kita ditantang misalnya, apa yang Tuhan berikan kepada kita dari hasil pekerjaan kita, kalau Dia minta sebagian dari itu, apakah kita sudah memenuhinya atau tidak? Terkadang ketika orang sudah sampai pada masa kejayaan, kadang banyak orang lupa diri. Hatinya akan dicondongkan di situ, sehingga janji-janji yang dibuat, bahkan nazar, kadang terabaikan, terlupakan, dan diingkari begitu saja. Tapi di sini Dia mau mengharapkan kita bahwa kita harus benar-benar memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Dan kita harus tahu Bapak Ibu, kalau kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Maka kita tidak boleh hitung-hitungan. Kita tidak boleh pelit kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan. Kita bisa bekerja, kita bisa sehat, kita bisa berumur panjang, kita bisa memiliki segala sesuatu. Itu semuanya karena Tuhan. Maka poin yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan poin yang kedua, ketika kita menabur atau memberikan
kepada Tuhan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Di sini yang mau disampaikan, Tuhan juga akan melimpahkan berkat-Nya atas orang yang mau bersyukur. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya atas orang yang mau bersyukur. Di sini juga kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa Allah itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan itu baik dan sangat-sangat baik. Ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan keadilan dan juga kasih setia. Maka ketika kita memberikan, mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka di sini Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan akan memberikan, mencurahkan berkat-Nya melimpah kepada kita. Itulah yang disampaikan di ayatnya yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Ini adalah ibarat seorang petani yang bekerja, yang memiliki bejana pemerahan. Maka segala usahanya tidak akan sia-sia. Dia akan menuai dengan sukacita. Dia akan mendapatkan hasil yang baik sehingga bejananya akan dipenuhi. Dan demikian juga lumbung-lumbungnya akan dilimpahi dengan air buah anggur. Apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa istilah daripada lumbung-lumbung ini adalah merupakan persediaan. Maka Tuhan tidak akan pernah membuat orang atau melupakan orang yang sudah memberikan dengan tulus ikhlas mempersembahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan akan membuat dia kekurangan, tidak. Tapi di sini akan Tuhan berikan kelimpahan. Ada berkat yang akan terus mengalir, sehingga seseorang itu tidak akan pernah kekurangan. Demikian juga istilah daripada bejana pemerasan ini adalah berbicara tentang hasil usaha yang akan Tuhan limpah hingga meluap. Ya. Sama seperti ketika Yesus memberikan orang banyak 5.000 lebih, ya. Hanya 5.000 dikatakan di situ laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak, maka ada sisa 12 bakul. Inilah yang diartikan di sini, diistilahkan daripada bejana pemerasan ini. Jadi ada kelebihan, ada sisa. Ya, kalau mungkin kita mengatakan ada tabungan-tabungan kita. Ini artinya kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak boleh mengukur kuasa Tuhan itu. Jangan kita berpikir, oh kalau saya nanti memberikan ini lalu saya makan minum apa. Apalagi kalau misalnya kita membagi gaji kita. Ya ada istilah perpuluhan dari kita. Kalau saya memberikan ini sekian-sekian lalu bagaimana ini? Belum lagi beli susu anak-anak. Beli beras, apalagi dengan naiknya harga barang, ya kebutuhan-kebutuhan pokok. Pasti kita akan ragu dan semakin khawatir. Jangan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya atas orang yang mau bersyukur. Karena orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, maka juga Tuhan akan memberikan dia sukacita lebih. Jadi dari dua hal ini kita harus menyadarinya dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Yang jelas Bapak Ibu, ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta, ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, baik itu memberikan persembahan-persembahan kita, baik itu dengan menjadi berkat bagi sesama kita, kita juga diingatkan bukan dengan paksaan.
Ya. Jangan dengan terpaksa. Karena kenapa? Saya lanjutkan membaca di ayatnya yang ke-7 dari 2 Korintus pasal 9 tadi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, banyak orang memberi dengan terpaksa, Bapak Ibu, supaya nama tertulis. Ya, supaya lunas segala sesuatu, bukan itu alasannya. Tetapi bukan dengan terpaksa, bukan dengan sedih hati, tetapi dengan tulus ikhlas kita memberikannya. Karena justru Tuhan akan menerima itu, menghargai itu, dan mengasihi orang yang akan memberikan dengan sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita supaya kita juga selalu memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Supaya hati kita lebih mengutamakan Tuhan daripada segala sesuatu. Maka ketika orang mengutamakan Tuhan, maka dia akan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi orang yang akan menomorduakan Tuhan atau menomorsekiakan Tuhan, hatinya yang dicondongkan kepada harta-harta di dunia ini, maka dia pasti akan lupa diri dan juga melupakan Tuhan. Maka bukan Tuhan lagi yang dimuliakannya, tapi dia akan memuliakan dirinya sendiri. Dia mengatakan, saya dapat ini karena hasil usaha saya. Karena saya kuat, karena hasil kerja saya. Tidak. Bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun sehatnya kita Bapak Ibu, kalau bukan karena Tuhan, maka mustahil kita akan memiliki segala sesuatu. Lagi-lagi saya mau sampaikan, dunia ini, harta ini sifatnya adalah sementara. Harta ini adalah hanya titipan. Jadi pergunakanlah harta yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik, dengan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Untuk menutup firman Tuhan ini, saya ada sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini sudah begitu lama, dari tahun 92. Ada seseorang pemuda, dia datang kepada pendetanya dan dia minta untuk didoakan. Tujuan daripada dia berdoa adalah supaya Tuhan memberi dia sebuah pekerjaan. Ya, karena dia sedang mencari-cari pekerjaan dan mungkin sudah lama dia mencari pekerjaannya dan dia tidak mendapatkan pekerjaan. Lalu dia datang berdoa kepada pendeta. Mohon dukungan doa Pak Pendeta, supaya Tuhan mengabulkan doa saya dapat dipekerjakan. Saya bisa diterima. Dan dia berjanji bahwa ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan itu, maka dia akan memberikan dengan rajin perpuluhannya kepada Tuhan setiap bulan. Lalu pendeta itu berdoa. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Dan upah atau gaji yang pertama dia terima, ini dari tahun 92 ya, 50.000. Dari 50.000 itu dia memberikan dengan jujur, mengembalikan kepada Tuhan, memberi persembahan perpuluhan kepada Tuhan 5.000. Itu berjalan terus menerus sampai 1 juta gajinya. Gajinya semakin naik. Ya, dia tidak semakin kekurangan dengan dia memberikan perpuluhan, tetapi gajinya semakin naik. Sampai kepada 2 juta, mulai abu saya ya, karena bukan hanya lagi 100, tapi 200.000. Lalu dia mulai berpikir-pikir, gaji semakin besar, maka pasti juga kebutuhan akan semakin banyak. Dia punya impian banyaklah yang mau
beli ini, beli itu. Dan dia berkata, aduh semakin kurang. Lalu dia bilang, ya udahlah sekali 2 bulan. Dia mulai nego. 2 bulan terlupakan lagi. Dan akhirnya begitu terus. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dari gaji itu, dia justru bukan semakin berkecukupan, tetapi dia mengalami semakin kekurangan. Abu mana bazinoso. Artinya dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan itu. Karena dia sudah lupa kepada Tuhan. Dan bukan lagi Tuhan yang dimuliakan, tetapi uang itu. Dan akhirnya dia datang kepada pendeta. Dan dia bilang kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta tolong doakan saya. Kenapa beberapa bulan ini dengan saya mendapatkan gaji yang begitu besar, tetapi saya tidak bisa menikmatinya, tidak menjadi berkat bagi saya. Lalu Pak Pendeta bertanya, sudahkah kamu membayar perpuluhan sesuai dengan janjimu? Dia berkata dengan malu-malu, tidak Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta berdoa dan berkata kepadanya, kalau begitu saya akan berdoa untukmu supaya Tuhan mengembalikan gajimu yang pertama, yaitu 50.000. Ketika dia mendengarkan itu kepada Pak Pendeta, dia berkata dengan keras, jangan Pak Pendeta. Kalau 50 saya makan apa? Kalau begitu saya akan rajin memberikan perpuluhan. Jadi Pak Pendeta berkata 50 bisa menyadarkanmu, tetapi yang 2 juta tidak bisa menyadarkanmu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai itu terjadi kepada kita. Ya. Kita berbicara ya, kalau ya tidak, kalau tidak. Lebih baik tidak bernazar sama sekali daripada kita akan mengingkari janji kita kepada Tuhan sendiri. Saya hanya mau menyampaikan kepada kita, ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, berikanlah dengan kerelaan hati. Karena Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Ingatlah, tingkap-tingkap langit akan dibukakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan di ayatnya yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita bersama-sama, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Saat ini kami menyadari bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberkati, menolong kami, memberikan kami kesehatan, umur yang panjang, dan juga memberkati segala pekerjaan dan usaha kami. Dan dari firman-Mu ini juga kami disadarkan, diingatkan kembali, agar setiap kami dapat memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan sepenuhnya. Harta adalah merupakan titipan dari Tuhan. Dan kami memohon biarlah Tuhan, Engkau senantiasa mengaruniakan kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengelola berkat Tuhan ini dengan baik. Supaya kami tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kami, tetapi kami mau memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, dan pikiran kami. Dan juga mempersembahkan hidup kami dengan segenap hati kami. Karena kami juga tahu bahwa sungguh Tuhan baik bagi kami. Karena Tuhan akan melimpahkan berkat itu terus-menerus mengalir dalam kehidupan kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari dengarkan kembali kisah
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kesaksian pujian kor atau vokal group dari Lans Plus. Tuhan memberkati. Yesus kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang bertetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa.
hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Walau dosa merah bagai kirmisi menjadi putih bagaikan salju, Tuhan memberkati. Yesus, kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yesus, kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji nama-Mu, Tuhan. Warta jemaat yang disampaikan oleh majelis jemaat. Salam Bapak Ibu, ya Ahobu, Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja, dan kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023, pengkhotbah Pendeta Adelila STH dan liturgos Satuani Hakeriso Ama Cassandra Zendrate. Untuk pelayan-pelayan lainnya dapat kita baca pada warta jemaat ini, dan ibadah dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Untuk pelayanan ibadah di pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45, pengkhotbah adalah Pendeta Krista Harisda Hulu Emin, dan liturgos adalah Satua Nihakeriso Effendi Waruwu SE. Untuk warta jemaat dan komisi. Pertama dari Komisi Pelayanan Anak,
Dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Komisi Pelayanan Anak akan melaksanakan beberapa kegiatan lomba sebagai berikut. Pertama, lomba fashion show untuk kelas batita dan balita dengan tema Pakaianku dalam Beribadah. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Kedua, lomba karaoke rohani untuk kelas Pratama dan Madya akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023 pada pukul 10 WIB sampai dengan selesai, tempat di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Ketiga, lomba mengingat ayat hafalan untuk kelas remaja akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 26 November tahun 2023, pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Teknis pelaksanaan lomba ini untuk informasinya dapat menghubungi Guru Komisi Pelayanan Anak, yaitu Ibu Ina Inori Waruwu dan Saudari Agnes Hulu. Warta dari Komisi Bapak diberitahukan kembali dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2023, Komisi Bapak melaksanakan beberapa kegiatan lomba antar lingkungan sebagai berikut. Pertama, badminton beregu, 1 ganda putra, 1 ganda putri, dan 1 ganda campuran. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari ini, tanggal 5 November tahun 2023, pukul 12 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gor Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang, Jalan Mutiara nomor 16 Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan kedua adalah domino berpasangan, yaitu pria berpasangan dan wanita berpasangan, akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 12 dan 19 November tahun 2023 pada pukul 12 WIB sampai dengan selesai, bertempat di di lantai dasar Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Dan acara kegiatan ketiga adalah catur perorangan yang juga akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 dan 19 November tahun 2023 pada pukul 12 WIB sampai dengan selesai, bertempat di lantai dasar Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada masing-masing lingkungan supaya ikut mengambil bagian pada beberapa kegiatan lomba dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi seksi olahraga Komisi Bapak, yaitu Bapak Ama Salom Harefa dan Bapak Ama Jonathan Waruwu. Dari Komisi Lansia, diberitahukan kembali bahwa ibadah atau PA sekaligus pengucapan syukur atas ulang tahun ke-7 terbentuknya Komisi Lansia di BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 5 November tahun 2023 pukul 11 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH dengan tema Jangan Sampai Kendor. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dan BPMJ dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi, diberitahukan bahwa sermon ibadah BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023 pukul 18 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Satua Nihakeriso Amafania Zega. Diharapkan kepada seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat
dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Selanjutnya dari Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023, Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan bazar pada hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Warta dari lingkungan. Pertama, dari lingkungan 1 diberitahukan bahwa ibadah atau PA lingkungan 1 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inayemi Larosa, Jalan Veronia Park Utama nomor 6 Klaster Veronia, Perumahan Alam Sutra, Tangerang Selatan pada hari Sabtu 11 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH dan diharapkan kepada seluruh anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari lingkungan 2 diberitahukan kembali bahwa ibadah atau PA lingkungan 2 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Elsa Zai, alamat Visar Indah Pratama 3, Blok G 15 Cibinong, Bogor. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 November tahun 2023 pukul 15 WIB, dan diharapkan segenap anggota lingkungan 2 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari lingkungan 4 diberitahukan bahwa ibadah atau PA lingkungan 4 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Yuan Lase, beralamat Jalan Cipinang Bali nomor 21 Kelurahan Cipinang, Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 pukul 18 WIB. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH dan diharapkan seluruh anggota lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pelaksanaan pemberkatan nikah dan merupakan pengumuman pertama. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki bernama Penyabar Harefa, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jakarta, Resort 45. Perempuan Seri Martalina Hura, anggota Jemaat Angowuloa Faabesa Yesu Hili Moasio, Resort 7 Irauno Hura, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 pukul 9 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta, Resort 45. Berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di sorga. 1. Bapak Martinus Lase atau Amadewi, ayahanda dari Jonathan Anugrah Lase, lingkungan 3, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023 di Gunung Sitoli, Nias. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan berikan kekuatan iman dan ketabahan serta penghiburan. Yang kedua, Ibu Rafia Bu Ulele atau Ibu Ina Haris Harefa, ibunda dari Satuan Nihakeriso, Amazonia Harefa lingkungan 3, di usia 80 tahun pada hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pukul 13.30 WIB di Nias. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, serta penghiburan. Selanjutnya pelaksanaan sakramen baptisan anak. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan anak pada hari Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023.
Bagi orang tua yang putra-putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan anak, untuk segera mendaftarkan kepada Satuan NIHK Riso di lingkungan masing-masing. Dari BPHMS BNKP menindaklanjuti surat Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP nomor 753/UM/04/2023 tanggal 26 April tahun 2023, hal mohon dukungan. Maka diberitahukan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan pengumpulan kolekte yang diantar ke depan untuk mendukung pembangunan rumah dinas BPHMS BNKP atau rumah dinas Eforus yang diselenggarakan pada ibadah Minggu tanggal 12 November tahun 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran komisi-komisi tahun 2024 diinformasikan kembali kepada masing-masing komisi berhubung program pelayanan BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 akan berakhir. Maka diharapkan agar segera menyusun dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2024 batas sampai pada hari ini, yaitu tanggal 5 November tahun 2023. Bagi komisi-komisi yang belum menyerahkan, diharapkan supaya berkoordinasi kepada Sekretaris Jemaat BNKP Jemaat Jakarta. Selanjutnya, sosialisasi keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta bahwa diinformasikan kembali berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 15 Oktober tahun 2023 menerangkan bahwa 1. Majelis Jemaat mengusulkan dan menyetujui bahwa pembawa puji-pujian pada ibadah Natal pagi BNKP Jemaat Jakarta adalah dari Komisi Lansia, Komisi Perempuan, dan Komisi Bapak. Kedua, Majelis Jemaat mengusulkan dan menyetujui pembawa puji-pujian pada ibadah dan perayaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta adalah Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja dan Pemuda, dan Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta. Seterusnya, puji-pujian lingkungan dimaksimalkan pada masa-masa Minggu Advent. Ketiga, Majelis Jemaat menyetujui surat dari Kepala TKK 1 Penabur nomor 022 strip K01 GKI 10/2023 tanggal 9 Oktober tahun 2023 perihal izin mengisi persembahan pujian yang akan diselenggarakan pada ibadah Minggu tanggal 12 November tahun 2023. Laporan keuangan, kami sampaikan bahwa total penerimaan pada bulan ini sebesar Rp22.821.624. Total pengeluaran sebesar Rp428.836.818. Saldo akhir pada tanggal 3 November tahun 2023 sebesar Rp100.119.088.20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Warga jemaat yang berulang tahun pada hari ini sejumlah 19 orang, dan atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian pada minggu ini dapat kita baca di dalam warta jemaat ini. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yahowu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih pertolonganmu dalam kehidupan kami. Di mana dari awal, pertengahan, dan sampai saat ini, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami. Demikian juga Engkau telah membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami ketenangan untuk bisa memuji Tuhan dan segenap hati kami. Bahkan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Segala kebaikan Tuhan, kami tidak bisa membalaskannya, selain kami mengucap syukur dan juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami juga menyadari ya Bapa, bahwa begitu banyak dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Terlebih kami dalam melayani dan juga dalam mengambil pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami juga sadar bahwa begitu banyak kekurangan dan kelemahan kami. Terkadang kami abai, lalai, bahkan kami melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami memohon Tuhan Engkau mengampuni kami. Dan biarlah kiranya Engkau selalu mengutus Roh-Mu yang kudus untuk mendiami hati kami dan memberikan kami pengertian, membimbing kami agar kami selalu melakukan segala kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan ini. Biarlah tangan kanan-Mu itu yang selalu memegang tangan kami. Mari Tuhan Engkau lindungi kami dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Demikian juga berikanlah kami kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Terlebih hikmat-Mu Engkau berikan bagi kami, agar kami juga bisa melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat BNKP Jakarta. Mulai dari lingkungan 1 sampai di lingkungan 6. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap orang tua, bahkan anak-anak
Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan demikian juga Engkau memberikan mereka hati yang baik dan hati yang bijaksana, sehingga mereka selalu melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anak. Demikian juga anak-anak akan menghormati orang tua dan selalu mengasihi Tuhan. Biarlah dalam setiap keluarga selalu ada persekutuan, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan umat-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, untuk selalu berjalan di jalan-Mu dan mengikuti segala apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Demikian juga untuk seluruh kebutuhan kami, biarlah Tuhan yang mencukupkannya bagi kami. Berkatilah segala pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan segala usaha dan bisnis kami. Kami memohon juga Tuhan, dalam setiap masalah pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang selalu berperkara, Tuhan selalu campur tangan, karena kami juga tahu bahwa Allah begitu peduli dan selalu mengasihi umat-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mendoakan orang tua kami para lansia, di mana pada hari ini mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan mereka akan merayakan hari ulang tahun mereka yang ke-7. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan mereka kekompakan, semangat yang luar biasa untuk selalu mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau dan menaruh harapannya saja kepada Tuhan. Engkau berikan kesehatan, bahkan Engkau pulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah di masa tua mereka juga, mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan, dan damai sejahtera dari Tuhan, itulah yang selalu menyertai mereka. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Mari juga Tuhan Engkau berkati mereka, berikanlah juga mereka umur yang panjang, kedewasaan, berkatilah segala pekerjaan mereka. Bahkan anak-anak kami yang berulang tahun Engkau berikan mereka kesehatan dan pertumbuhan yang baik. Mari Tuhan Engkau berikan juga mereka pengertian, sehingga mereka juga tetap memuliakan Tuhan dan mencari Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga kami mendoakan orang tua kami yang sakit, bahkan saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami, Ibu Ina Happy. Demikian juga Bapak Ama Hans, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Risda, Bapak Ama Aldo. Orang tua kami Bapak Ama Noni, Bapak Ama Grace, Ibu Ina Markus. Orang tua kami Bapak Ama Ina Kristi. Demikian juga Ibu Ina Irvin, Ibu Ina Edu. Dan juga hamba-Mu Bapak Ama Yovita. Mari Tuhan Engkau angkat tangan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Engkau berkati setiap obat yang mereka makan dan minum, sehingga itu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Demikian juga orang tua saudara-saudara yang merawat dan mengurus mereka. Terlebih orang tua kami yang tidak bisa datang ke rumah Tuhan, karena segala sakit penyakit yang telah menggerogoti tubuh mereka. Kami memohon berikanlah mereka kesabaran dan ketabahan, dan biarlah dengan penuh cinta kasih mereka tetap mengurus dan merawat saudara-saudari kami ini, sehingga mereka tetap bersukaria di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu memberkati mereka. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang tengah berduka dalam minggu ini, keluarga Bapak Maina Sonia, di mana Engkau telah memanggil kembali ke pangkuan orang tua mereka, Ibu Ina Haris. Dan demikian juga keluarga Jonathan Anugrah Lase, di mana Engkau telah memanggil juga kembali orang tua mereka, ayah Bapak Ama Dewi. Tuhan, Engkaulah yang memberikan mereka penghiburan yang sejati. Engkau yang memberikan mereka kesabaran, dan terlebih Engkau memberikan mereka sukacita dalam keluarga bagi saudara-saudari yang ditinggal oleh orang tua mereka, sehingga mereka tetap percaya kepada Tuhan dan juga tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga Bapa, kami juga mendoakan
keluarga yang baru membentuk rumah tangga, yaitu saudara kami Hartaman Zega dan Erni Hati Nurani Warubo. Saat ini juga mereka ada di hadapan Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan, Engkau berkati keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Biarlah cinta kasih yang Tuhan telah berikan bagi mereka dapat mereka jaga dan pelihara, sehingga mereka juga menjadi teladan bagi sesama mereka. Demikian juga untuk segala kegiatan-kegiatan kami dalam minggu ini, baik PA dan apapun itu, Tuhan juga akan selalu menolong dan memberkati. Berikanlah kami senantiasa kekompakan dan terlebih semangat yang baru, sehingga iman kami tetap teguh kepada Tuhan, dan kami tetap mengakui bahwa hanyalah Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mendoakan untuk pemilihan capres dan cawapres dan juga legislatif di tahun 2024 ini. Mari Tuhan Engkau berkati setiap umat-Mu, mulai dari DKI Jakarta ini dan sampai kepada kami di Pulau Nias tercinta. Mari buka hati dan pikiran kami. Engkau berikan kami hikmat, sehingga kami juga dapat memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan, yang melakukan segala kehendak Tuhan, dan yang bisa menjadi panutan, menjadi pemimpin yang baik bagi kami di negara kami Indonesia ini. Sehingga kedamaian itulah yang tercipta bagi negara kami, dan kami juga akan merasakan bagaimana kasih Tuhan melalui tangan-tangan orang yang Tuhan percayai. Sebentar lagi kami juga akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami memohon juga Tuhan Engkau tolong dan Engkau lindungi kami, dan Engkau yang akan mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing, sehingga kami juga nanti berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita dan kembali memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami landaskan dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni seperti kami juga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu teduh. Amin. Yahobu